Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olia Dewi dari kelas C3 Agribisnis Stambuk 083 2019 0127. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan isi dari proposal metode penelitian agribisnis dengan judul Analisis Kinerja Pemasaran Kopi Bubuk di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Bab 1. Pendahuluan. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi adalah salah satu komoditas yang dibudidayakan lebih dari 50 negara, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan eksportir keempat dunia untuk komoditi kopi, dengan peran rata-rata sebesar 4,76% terhadap total ekspor dunia. Industri kopi domestik tidak hanya bertumpu pada komoditas primer semata dalam bentuk biji kopi, melainkan dalam bentuk olahan guna memperoleh nilai tambah dan meningkatkan daya saing yang akan meningkatkan konsumsi domestik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sentra produksi kopi. Jenis kopi Arabica merupakan jenis kopi yang banyak dibudidayakan oleh petani kopi di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi sentra produksi kopi diantaranya Kabupaten Enrekang, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sopeng. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana strategi pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Kedua, bagaimana kinerja pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Kedua, untuk menganalisis kinerja pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Kegunaan penelitian. Yang pertama, menambah referensi pengetahuan bagi penulis mengenai analisis strategi pemasaran dan pengembangan kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Kedua, menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai analisis kinerja pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pemasaran kopi Arabica dan Robusta di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Keempat, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji aspek pemasaran bagi kopi Arabica di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Secara umum, kopi hanya memiliki dua spesies, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Namun, kopi juga bisa disebut minuman yang bisa membuat peminumnya hilang kantuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulan yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Jenis kopi. Yang pertama yaitu Arabica. Nama ilmiah kopi Arabica adalah Coffea arabica. Carl Linnaeus, ahli botani asal Swedia, menggolongkannya ke dalam keluarga Rubiaceae genus Coffea. Sebelumnya, tanaman ini sempat diidentifikasi sebagai Jasminum arabicum oleh seorang naturalis asal Prancis. Kedua, Robusta. Kopi Robusta ditemukan pertama kali di Kongo pada tahun 1898 oleh ahli botani dari Belgia. Robusta merupakan tanaman asli Afrika yang meliputi daerah Kongo, Sudan, Liberia, dan Uganda.
Kopi jenis ini memiliki sifat lebih unggul dan sangat cepat berkembang. Oleh karena itu, jenis ini lebih banyak dibudidayakan oleh petani kopi di Indonesia. Ketiga, Liberica. Kopi Liberica pernah dibudidayakan di Indonesia, tetapi sekarang sudah ditinggalkan oleh pekebun dan petani. Pasalnya, bobot biji kopi keringnya hanya 10%. Selain perbandingan bobot basah dan bobot kering, rendemen biji kopi Liberica yang merupakan salah satu faktor tidak berkembangnya jenis kopi Liberica di Indonesia. Kelebihannya, jenis Liberica lebih tahan terhadap serangan hama Haemophilus festarsi dibandingkan dengan kopi jenis Arabica. Strategi. Menurut David, strategi merupakan sasaran bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Menurut Marus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pemasaran. Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses satu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan serta bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses menawarkan dan bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain merupakan cara yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Konsep pemasaran menghendaki agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan bagaimana caranya memuaskan konsumen. Hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah menelusuri penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau orang lain sebagai tolak ukur penelitian. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada slide. Kerangka pikir penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi kinerja pemasaran yang dilakukan pada usaha kopi mata bulu tersebut. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil sebaran kuesioner kepada responden. Bab 3. Metode penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2022. Penentuan sampel dilakukan secara snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang tidak jelas keberadaan anggotanya dan tidak pasti jumlahnya dengan cara menentukan sampel, untuk kemudian dicari keterangan mengenai keberadaan sampel lain secara berantai. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, wawancara, yaitu proses tanya jawab di mana terdiri atas jumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian. Yang kedua, observasi, yaitu suatu pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Yang ketiga, kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, uji kuesioner penelitian meliputi uji validitas kuesioner, digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu alat ukur, dalam hal ini kuesioner. Uji reliabilitas kuesioner menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur.
Yang kedua, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji heteroskedastis adalah pengujian yang dilakukan dari sebaran yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji signifikasi, pengujian koefisien determinasi R, digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi independen. Definisi operasional. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Secara umum, kopi hanya memiliki dua spesies, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Strategi merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan atau perseorangan untuk menggapai tujuan yang sudah diimpikan. Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses satu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan serta bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Itulah tadi penjelasan mengenai isi dari proposal metode penelitian agribisnis dengan judul Analisis Kinerja Pemasaran Kopi Bubuk di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.